Assalamualaikum. Permisi. Assalamualaikum. Loh, kamu bukannya Jerry ya? Iya, Tante. Gimana kabarnya, Tante? Sehat? Sehat-sehat. Ada perlu apa, Jerry? Dengar-dengar baru sampai ya, Tante, dari Australia. Iya, kenapa tuh? Tadinya saya pengen ketemu sama Gea, Tante. Gea ya? Geanya lagi tidur. Siapa, Mah? Gea, Wah, ini anak ngelunjak ya. Udah jadi mantan Gea, masih aja datang. Dia harusnya tahu Gea statusnya pacar Dot. Tapi saat Gea hilang ingatan, Jerry pikir Gea udah lupa sama statusnya ya. Memang ada benarnya. Pintar juga nih anak. Apa beneran dia cinta tulus sama Gea sehingga datang liatin Gea sebagai orang tua? Aku harus bijaksana memposisikan Jerry memang sudah jadi teman lama Gea. Katanya cuma mau menjenguk, tapi kok caranya kayak cari kesempatan. Tadi waktu Gea keluar dari kamar buat minum air putih aja, matanya langsung nyala tuh si Jerry. Kayak nemu harapan baru. Aku tahu dulu mereka pacaran, dan aku juga tahu betapa hancurnya Gea waktu itu. Waktu Gea sakit parah, Jerry pergi tanpa kabar. Bilangnya gak kuat lihat dia menderita, padahal cuma takut menghadapi kenyataan. Dan sekarang, setelah anakku susah payah sembuh, ingatannya hilang, malah datang lagi. Di saat Gea bahkan gak ingat semua luka yang pernah dia kasih. Aduh, rasanya tangan ini gatal pengen nyuruh pulang aja. Tapi kalau aku usir, takutnya Gea malah penasaran. Apalagi sekarang di kepala Gea cuma ada sedikit nama yang dia ingat, dan salah satunya ya, Jerry itu. Bisa-bisa kalau aku larang, malah makin dia pikirin, makin berat pikirannya, makin lama pemulihannya. Aku lihat dari jauh, Gea duduk di ruang tamu, matanya agak berbinar. Waktu lihat Jerry datang, ngobrolnya pelan, kaku, tapi ada semacam keakraban. Summer. Seandainya dia tahu betapa sakitnya dulu waktu anak ini ninggalin dia di rumah sakit, aku cuma bisa berdiri di dapur, pura-pura sibuk nyeduh teh. Tapi kuping ini siaga. Jerry tanya-tanya hal kecil. Gea masih suka es krim coklat, masih suka nulis di buku diary, dan dia cuma jawab pelan. Aku nggak inget sih, tapi kayaknya iya. Lihat tuh gaya anak ini, halus banget. Bisa jadi modus, mau cari perhatian lagi, minta balikan. Siapa tahu Gea jadi luluh. Tapi di sisi lain, kalau aku pikir-pikir, mungkin aja anak ini bisa bantu Gea. Dia bagian dari masa lalu yang hilang. Kalau dia deket lagi, siapa tahu bisa memancing memori Gea yang terkunci. Aku tarik napas panjang antara benci dan harap. Semuanya bercampur. Benci karena tahu dia penyebab air mata Gea dulu. Tapi ada harap kecil, kalau kehadirannya kali ini bisa jadi jalan penyembuhan. Untuk kali ini, aku bicara dalam hati sambil menatap mereka dari pintu dapur. Aku kasih kesempatan demi kesembuhan anakku. Apapun yang bisa menolongnya, asal masih di jalan yang baik, akan aku coba. Tapi kalau anak ini berani sedikit aja nyakitin Gea lagi, aku sendiri yang bakal pastikan dia nggak bakal bisa injak rumah ini lagi. Sore makin turun. Jerry masih di ruang tamu, ketawa kecil sama Gea yang mulai terlihat nyaman. Papanya Gea dari kamar cuma menghela napas panjang, dan aku hanya bisa menatap sambil menahan segala macam rasa di dada. Mungkin memang begini caranya masa lalu datang, bukan untuk diulang, tapi untuk disembuhkan. Aku lihat Gea tersenyum lebih sering. Dia ngobrol sama Jerry dengan mata berbinar, sesuatu yang udah lama banget enggak aku lihat sejak sebelum sakitnya. Ada sisi dirinya yang muncul lagi, sisi ceria, hangat, penuh rasa ingin tahu. Tapi di balik senyum itu, aku juga takut kalau semua ini cuma sementara. Takut kalau senyum itu datang dari orang yang dulu pernah bikin dia jatuh. Aku berdiri di depan jendela, lihat dari samping Jerry sempat berdiri. Sebelum pulang, dia sempat nunduk lama, seolah menyesal. Aku tahu tatapan orang menyesal itu seperti apa. Dan jujur, ada bagian dari diriku yang hampir percaya kalau mungkin dia benar-benar berubah. Tapi aku juga ingat Todd, anak itu tulus waktu dia sakit di Sydney dulu. Dia yang setia datang, bantu urus ini itu, bahkan kadang jagain Gea sampai pagi di rumah sakit. Dia nggak banyak janji, tapi tindakannya nyata. Dan waktu Gea kehilangan ingatan,
Dot hancur. Aku masih ingat matanya waktu terakhir dia di depan rumah. Di Sydney, ada harap, tapi juga pasrah. Sekarang, aku mikir, apa aku harus adil antara Jerry, masa lalu Gea yang penuh luka, tapi juga bagian dari ingatannya, dan Dot, masa kini yang tulus, tapi belum sempat dikenal lagi oleh Gea. Kalau suatu hari nanti Gea sudah benar-benar pulih, ingatannya kembali sepenuhnya. Apa aku harus biarkan dia memilih sendiri di antara mereka berdua? Mungkin anak ini sudah terlalu banyak kehilangan, terlalu sering diatur nasibnya oleh keadaan. Mungkin kali ini biar dia yang menentukan sendiri siapa yang pantas tinggal di hidupnya. Tapi di sisi lain, aku juga takut kalau Gea nanti ingat semua hal buruk Jerry di masa lalu. Apakah hatinya sanggup? Atau kalau Dot tahu Jerry sudah datang, apa dia marah? Anak itu punya hati besar. Tapi aku tahu betul, cintanya ke Gea dalam banget. Kalau dia tahu Jerry muncul lagi, mungkin dia bakal merasa tersingkir. Aku duduk di kursi dekat jendela, menatap lampu luar yang masih menyala redup. Kopi di tanganku udah dingin, tapi pikiran ini masih hangat, antara ingin melindungi dan ingin membiarkan Gea hidup sesuai takdirnya. Baiklah, gumamku dalam hati. Aku akan biarkan seperti air mengalir. Aku gak akan ikut campur terlalu jauh. Asal gak ada yang jahat, asal gak ada yang bikin Gea sedih, aku akan diam. Biarlah hidup yang menunjukkan siapa yang benar-benar tulus. Kadang, aku mikir mungkin Gea butuh keduanya. Jerry untuk membuka memori yang hilang, Dot untuk menguatkan hati yang sembuh. Dua arah yang berbeda, tapi mungkin sama-sama penting untuk perjalanan anakku. Tapi satu hal pasti, aku nggak akan biarkan siapapun mempermainkan Gea lagi. Bukan Jerry, bukan Dot, bukan siapapun. Aku cuma mau lihat anakku bahagia dengan siapapun yang akhirnya dia pilih. Kalau itu Jerry, aku akan belajar menerima. Kalau itu Dot, aku akan bantu jembatani. Kalau bukan dua-duanya pun, tak apa. Yang penting Gea kembali jadi dirinya sendiri, yang bisa tersenyum tanpa beban di matanya. Papa Gea belum tahu kalau Jerry datang tadi sore. Kalau dia tahu, entah reaksinya bakal kayak apa. Papa itu orangnya tegas, apalagi soal anak perempuan satu-satunya. Dia tahu betul bagaimana dulu Jerry bikin Gea menangis, bagaimana luka itu membuat Gea jatuh sampai kehilangan semangat hidupnya. Kalau sampai tahu Jerry datang lagi, bisa-bisa dia marah besar. Tapi gimana ya? Kali ini aku juga gak tega langsung menolak. Aku lihat sendiri tadi, waktu Jerry datang, Gea senyum kecil. Senyum yang jarang banget muncul sejak dia kehilangan ingatan. Matanya hidup lagi, seolah otaknya mulai mengenali sesuatu. Walau samar, rasanya seperti ada setitik harapan baru. Dan aku tak mau memadamkan cahaya itu terlalu cepat. Aku tahu risikonya. Kalau Jerry benar-benar punya niat buruk, Gea bisa jatuh sakit lagi, bisa stres, bisa sakit kepala yang parah. Tapi kalau kehadirannya justru membuka pintu ingatan Gea. Bukankah itu yang kita harapkan selama ini? Hal yang paling kita takuti justru datang membawa penyembuhan yang tak kita duga. Aku tarik napas panjang. Untuk pribadi, kalau boleh jujur, aku lebih suka Dot. Anak itu sederhana, tapi punya hati yang dalam. Anak Mika itu gak pernah pamrih, gak pernah banyak bicara tentang perasaannya. Tapi semua tindakannya menunjukkan cinta. Waktu Gea sakit, Dot bahkan rela pergi ke luar negeri Eurasemania. Dia tinggalkan kerja, keluarga, dan kenyamanannya cuma untuk Gea. Kalau itu bukan cinta yang tulus, aku nggak tahu lagi apa namanya. Tapi ya, dunia nggak sesederhana itu. Gea sekarang bukan cuma soal cinta, tapi soal kesembuhan. Kalau kehadiran Jerry bisa jadi pemicu untuk mengembalikan memori anakku. Mungkin aku harus belajar menahan penilaian dulu. Aku gak bisa berpikir sebagai perempuan yang tahu siapa yang pantas, tapi sebagai ibu yang cuma mau lihat anaknya sehat dan tersenyum lagi. Andai Papa tahu, dia pasti tanya, "Kenapa kamu biarin Jerry datang?" Aku pasti jawab, "Karena aku lihat dia tersenyum, Pak." Mungkin dia bakal diam, mungkin marah, tapi aku yakin di hati kecilnya dia juga sama. Cuma mau yang terbaik buat anaknya. Situasi ini memang sulit, seperti jalan bercabang, tapi belum ada tanda arah mana yang benar. Satu sisi ada Dot yang tulus, tapi jauh. Satu sisi ada Jerry yang penuh tanda tanya, tapi dekat di depan mata Gea saat ini. Dan aku cuma bisa berpikir begini, kalau jodoh
tidak akan kemana. Itu saja yang menenangkan hatiku malam ini. Karena sehebat apapun rencana manusia, akhirnya semesta juga yang menentukan siapa yang akan berdiri di samping Gea nanti. Yang penting sekarang, Gea harus sembuh dulu. Jangan dulu pikir cinta. Jangan dulu pikir siapa yang lebih pantas. Aku hanya ingin anakku sehat. Ingat masa lalunya tanpa sakit. Bisa tertawa tanpa takut kepalanya berdenyut lagi. Entah karena kantuk, entah karena air mata kecil yang tak terasa jatuh. Anakku, semoga apapun jalan yang kamu pilih nanti, itu benar-benar membuatmu bahagia.